wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pipinovita dengan NIM F10512211039. Saya dari kelompok 1 dan saya akan menjelaskan tentang soal pembahasan ujian nasional pada tahun 2017 dan 2018. Saya mendapatkan nomor dari nomor 11 sampai 20. Adapun soalnya pada nomor 11 yaitu perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, mengulang prosedur menentukan garis pada kertas karton dari titik gantung yang berbeda dan menandai perpotongan dua garis sebagai titik berat kertas karton. Yang kedua, mengikatkan ujung benang pada jarum dan beban dan menancapkan jarum pada kertas karton. Yang ketiga, menarik garis sepanjang titik-titik pada kertas karton. Yang keempat, menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Yang kelima, menggantung kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Untuk menentukan letak titik berat sebuah karton yang tidak beraturan, di antara urutan langkah yang benar adalah A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 5, 4, 3, 1, C 3, 1, 5, 4, 2, D 4, 3, 2, 1, 5, sedangkan yang E 5, 3, 1, 4, 2. Untuk mengetahui selanjutnya yaitu pembahasan. Yang ditanya itu menentukan letak titik berat sebuah karton yang tidak beraturan. Langkah-langkah yang benar yaitu adalah nomor 2, mengikatkan ujung benang pada jarum dan beban dan menancapkan jarum pada kertas karton. Ini adalah awal eksperimen, yaitu menyiapkan alat untuk menggantung karton agar bisa digunakan sebagai bandul. Yang kedua, menggantung kertas karton, jangan memegang pangkal jarum. Ini termasuk karton digantung dari satu titik gantung, yaitu terdapat di pada nomor 5. Menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton merupakan garis vertikal ditandai mengikuti arah benang. Merupakan nomor 4. Menarik garis sepanjang titik-titik pada kertas karton. Membuat garis lurus yang menunjukkan arah vertikal dari titik gantung pertama, termasuk di nomor 3. Dan yang terakhir, mengulang prosedur dari titik gantung yang berbeda dan menandai perpotongan dua garis sebagai titik berat. Titik berat berada di titik perpotongan dua garis vertikal tersebut. Jadi, jawaban untuk nomor 11 yaitu 2, 5, 4, 3, 1, yaitu B. Selanjutnya, nomor 12. Perhatikan grafik hubungan massa jenis ρ dan volume V sebagai berbagai gas berikut ini. Pasangan gas yang memiliki massa yang sama adalah yang pertama kita harus mengetahui apa-apa aja yang pada grafik. Grafik hubungan antara massa jenis ρ dan volume V untuk 5 zat. Massa jenis ρ didefinisikan sebagai ρ sama dengan M dibagi dengan V sehingga menjadi M sama dengan ρ dikali V. Kita ingin membandingkan massa dari zat-zat pada grafik berdasarkan nilai ρ dan V. Yang ditanya adalah pasangan gas yang memiliki massa yang sama. Jadi untuk kita mengetahui massa sama pada grafik itu, kita akan meninjau setiap grafik. Yang pertama, ada massa jenis. ρ sama dengan M dibagi dengan V sehingga menjadi M sama dengan ρ dikali V. Dua grafik menunjukkan gas yang memiliki sama adalah nilai hasil kali volume dan massa jenis ρ sama besar. Adapun penjelasannya yaitu pada grafik pertama dapat dilihat pada grafik pertama yaitu memiliki ρ dan volume, sehingga massa sama dengan 2 meter kubik dikalikan dengan 0,8 kg per meter kubik sehingga mendapatkan 1,6 kg. Pada grafik kedua juga sama, kita harus melihat pada grafik dengan rumus M sama dengan ρ dikali V, dengan ρ-nya 4 meter kubik dikalikan dengan 0,8 kg per meter kubik sehingga mendapatkan
nilai 3,2 kg. Yang ketiga yaitu sama juga seperti pada grafik 1 dan 2, kita menggunakan rumus yaitu M sama dengan Rho dikali V. Dengan Rho-nya 4 meter kubik dikali 0,4 kg per meter kubik, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 1,6 kg. Grafik keempat yaitu massa sama dengan Rho dikali dengan V, dengan Rho dikalikan 5 meter kubik dikali dengan 0,4 kg meter per kubik, sehingga mendapatkan hasil 2,0 kg. Grafik yang terakhir yaitu massa sama dengan Rho dikali V, dengan Rho-nya 5 meter per kubik dikali 0,8 kg meter kubik, sehingga menghasilkan 4,0 kg. Jadi yang nilainya massanya sama adalah grafik 1 dan 3 yaitu 1,6 kg. Jadi untuk jawabannya yaitu 1 dan 3 yaitu B. Selanjutnya nomor 13 yaitu sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Massa jenis air laut saat itu 1,005 kg meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan adalah, maaf sebelumnya ini sedikit ada typo, untuk 14.250 itu untuk opsi A, sedangkan 19 itu opsi B, 30C, 45D, dan 50E. Yang pertama, diketahui massa kotak atau M 4.500 kg, sedangkan volume kotak yaitu 2 meter dikali 1,5 meter dikali 1 meter, sehingga mendapatkan hasil 3 meter kubik. Massa jenis air laut yaitu Rho air sama dengan 1,025 kg meter kubik. Percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan. Untuk jawabannya yaitu gaya apung yang dialami D sama dengan benda yang tenggelam dalam air adalah Fa sama dengan W udara dikurang W air. W air sama dengan Rho air dikali dengan gravitasi dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Maka gaya minimal untuk mengangkat benda yang tenggelam di dalam air sama dengan gaya berat benda tersebut ketika di dalam air. F min sama dengan W air sama dengan W udara dikurang Fa, sehingga F min sama dengan M dikali G dikurang Rho A dikali G dikali VB. Maka dapat dimasukkan angka-angkanya yaitu F min sama dengan 4.500 kg dikali 10 meter per sekon dikurang 1.025 kg meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon dan dikalikan dengan 2 meter kali 1,5 dan kali 1 meter, sehingga mendapatkan hasil 4.500 dikurang 30.750 Newton. Mendapatkan hasil 1.450 Newton. Maka untuk jawaban nomor 13 yaitu A. Selanjutnya yaitu suatu pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan yang jatuh dari ketinggian 90 meter. Pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya 9 MW. Jika efisiensi pembangkit 50%, maka debit air pada pembangkit tersebut adalah diketahui tinggi jatuh air ke bendungan yaitu 90 meter, daya listrik yaitu 9 MW,
diubah menjadi 9 dikali 10 pangkat 6 watt. Efisiensi pembangkit yaitu 50% diubah menjadi 0,5. Selanjutnya massa jenis air yaitu 1000 kg meter kubik. Selanjutnya yaitu percepatan gravitasi. Yang ditanya adalah berapakah debit air atau Q pada pembangkit tersebut dalam satuan meter kubik per sekon. Daya listrik yang dihasilkan oleh air terjun dari ketinggian H adalah P sama dengan efisiensi pembangkit dikali dengan Q dikali dengan massa jenis air dikali dengan gravitasi dan dikali ketinggian, sehingga mendapatkan hasil yaitu Q sama dengan Volt dibagi dengan T sama dengan V dikali dengan A, maka dapat disebut dengan debit air dalam satuan meter kubik per sekon. Debit air yaitu Q sama dengan P dibagi dengan efisiensi pembangkit dikali dengan massa jenis air dikali gravitasi dan dikali ketinggian. Untuk nilai dari P itu sendiri atau daya listrik yaitu 9 dikali 10 pangkat 6 watt dibagi dengan 0,5 dikali dengan 1000 kg meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 90 meter, sehingga mendapatkan hasil 10 meter kubik dibagi 0,5 sekon mendapatkan hasil 20 meter kubik per sekon. Maka jawaban nomor 14 yaitu C. Selanjutnya nomor 15. Balok masanya M berada pada bidang datar licin. Balok dalam keadaan diam di posisi 1 dan ditarik oleh gaya F sampai posisi 2 dalam selang waktu T seperti di gambar. Dapat dilihat pada gambar yaitu dengan memvariasikan massa dan gaya diperoleh data. Yang pertama, massanya 12 kg, gayanya 3 Newton dan waktunya 4 sekon. Yang kedua 16 kg, 4 Newton dan 3 sekon, 20 kg, 5 Newton, 2 sekon, 24 kg, 6 Newton dan 1 sekon. Dari tabel di atas, usaha yang dilakukan benda dari yang terbesar ke terkecil adalah, kan kita sudah lihat pada tabel, yaitu ada massa, gaya, dan waktu. Maka yang ditanya yaitu urutan usaha dari yang terbesar ke terkecil. Untuk mengetahui jawabannya, maka kita harus menggunakan rumus yaitu W sama dengan F dikali dengan delta S. Maka menjadi W sama dengan EK2 dikurang EK1. Dan dipersingkat lagi, maka W sama dengan EP2 dikurang E. Maka W sama dengan F dikali delta S sama dengan F setengah AT kuadrat menjadi W sama dengan F dikali delta S sama dengan F setengah AT kuadrat. Untuk nilai A itu adalah F per M. W sama dengan F setengah dikali dengan Vm dikali dengan T kuadrat menjadi W sama dengan setengah V dikali T kuadrat 2 per M. Pada percobaan 1, setengah dikali dengan V dikali T kuadrat per M. Maka setengah dikali 3 Newton dikali 4 sekon kuadrat per 12 kilo, maka jawabannya yaitu 6 Joule. Begitu juga dengan percobaan 2. Setengah dikali dengan 4 Newton dikali 4 sekon kuadrat per 16 kilo sama dengan 4,5 Joule. Pada percobaan 3, setengah dikali 5 Newton dikali 2 sekon kuadrat per 20 kg sama dengan 2,5 Joule. Selanjutnya percobaan 4, setengah dikalikan dengan 6 Newton dikali 1 sekon kuadrat per 24 kg, maka jawabannya 0,75.
Jadi, urutan usaha yang dilakukan benda dari terbesar ke terkecil yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu nomor 16. Sebuah balok dilepas tanpa kecepatan awal di puncak bidang miring licin di A. Balok meluncur hingga dasar bidang miring di E. Terlihat jelas pada gambar. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE, maka perbandingan kecepatan blok di C, D, dan E adalah diketahui balok meluncur dari puncak bidang miring licin titik A tanpa kecepatan awal, sehingga AB sama dengan BC sama dengan CD dan DE memiliki panjang yang sama. Yang ditanya adalah perbandingan kecepatan balok di C, D, dan E. Kecepatan benda bergerak dari atas bidang miring licin tanpa kecepatan awal, maka dapat dirumuskan dengan V sama dengan akar dari 2 dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian, maka V tak terhingga akar H. H sama dengan S dikali dengan sin theta menjadi H tak terhingga dari S dan V tak terhingga dari S. Maka VC berbanding dengan VD diperbanding dengan VE sama dengan akar AC dibagi dengan perbanding dengan akar AD perbanding juga dengan akar AE. Maka VC banding VD banding VE sama dengan akar 2 banding akar 3 dibanding dengan akar 4. Maka jawabannya yaitu akar 2 perbanding dengan akar 3 perbanding dengan 2. Selanjutnya nomor 17. Anak panah dikaitkan pada tali busur kemudian ditarik ke belakang dengan gaya 20 Newton. Sehingga tali busur meregang pada jarak 20 cm. Gesekan udara diabaikan, massa anak panah 250 gram. Maka kecepatan anak panah saat melesat dari busur adalah diketahui gayanya yaitu 20 Newton, jarak tarik busurnya yaitu 0,2 meter, massa anak panahnya yaitu 250 gram berubah menjadi 0,25 kg. Yang ditanya adalah kecepatan. Maka jawabannya pada saat tali busur merenggang, anak panah memiliki energi potensial pegas yang besarnya P sama dengan setengah dikali K dikali dengan delta L kuadrat, di mana K sama dengan F dibagi dengan delta L sehingga menjadi EP sama dengan setengah F dikali delta L. Pada saat anak panah dilepas karena meleset dengan kecepatan V, anak panah memiliki energi kinetik yang besarnya IP sama dengan setengah mv kuadrat. Pada kasus ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik yaitu IP sama dengan IK sehingga menjadi setengah V dikali theta L sama dengan setengah mv kuadrat. Maka V yaitu akar dari V dikali theta L per M. Maka dapat dimasukkan angka-angkanya yaitu pada V 20 Newton, theta L 0,2 meter dan M-nya yaitu 0,25 kg. Maka mendapatkan hasil dari V akar dari 16. Maka kecepatan anak panah yaitu pada saat meleset dari busur 4 meter per sekon. Selanjutnya nomor 18. Seorang yang bermassa 50 kg berdiri di atas perahu yang bermassa 200 kg. Perahu bergerak dengan kecepatan 7,5 meter sekon. Saat tiba di tempat tujuan, penumpang melompat dengan kecepatan 10 meter per sekon searah gerak perahu. Kelajuan perahu setelah penumpang melompat adalah diketahui
Pada kasus di soal menggunakan hukum kekakalan momentum, menggunakan M0 ditambah MP dikali dengan V sehingga menjadi M0 dikali V aksen 0 ditambah MP dikali V aksen P. Maka memasukkan rumus yaitu 5 kg ditambah 200 kg dikali 7,5 meter per sekon sama dengan 50 kg dikali 10 meter per sekon ditambah 200 kg V aksen P. Maka hasilnya yaitu 1375 dibagi 200 sehingga mendapatkan hasil 6,875 atau dapat dibulatkan menjadi 6,9 meter per sekon pada nilai hasil V aksen P. Nomor 19. Sebuah bola biliar A bermassa 100 gram bergerak menuju bola biliar B bermassa sama yang mula-mula dalam keadaan diam seperti di gambar. Pertanyaannya yaitu besar kecepatan bola A sesudah tumbukan adalah. Diketahui massa bola A dan B itu sama yaitu 100 gram atau diubah menjadi 0,1 kg. Kecepatan sebelum tumbukan yaitu 5 meter per sekon dengan sudut 30 derajat. Bola B diam sebelum tumbukan yaitu VB sama dengan 0. Kecepatan bola B setelah tumbukan yaitu 3 meter per sekon. Yang ditanya kecepatan bola A sesudah tumbukan. Maka dapat dilihat pada gambar A dan B. Yang A yaitu sebelum tumbukan sedangkan yang B sesudah tumbukan. Maka sumbu X adalah MA dikali VAX ditambah MB dikali dengan VBX ditambah MA dikali VAX aksen ditambah MB dikali VB. Maka nilainya yaitu 100 dikali 5 cos 30 ditambah 0 sama dengan 100 VA aksen ditambah 0. Maka hasilnya yaitu 5 dikali setengah akar 3 sama dengan 5 per 2 akar 3. Pada sumbu Y juga begitu. Akan tetapi pada rumus yang di atas itu kan menggunakan X kita ubah menjadi Y. Maka hasil nilai dari hasilnya yaitu 100 dikali 5 cos 30 ditambah 0 sama dengan 100 dikali dengan V aksen AY ditambah 100 dikali 3 sehingga mendapatkan hasil yaitu negatif 50 sama dengan 1000 dikali dengan V aksen AY. Maka F V aksen AY sama dengan yaitu setengah negatif setengah. Maka menjadi VA sama dengan akar dari V aksen kuadrat ditambah V aksen Y kuadrat. Masukkan nilai V aksen daripada AX yaitu 5 per 2 akar 3 pangkat 2 ditambah negatif setengah pangkat 2. Maka FA sama dengan 75 per 4 ditambah 1 per 4 sehingga menghasilkan 76 per 4 sehingga mendapatkan hasil dari akar 19 meter per sekon. Untuk mendapatkan nilai dari 75 dan 1 maka kita harus menentukan jumlah atau penyebut yang sama maka dapat dihasilkan nilai pertambahan. Dan yang terakhir ada 4 zat padat pada kalor yaitu ada aluminium, tungsten, tembaga, dan perak. Keempat zat padat dengan massa yang sama diberi kalor dengan jumlah yang sama. Urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari tertinggi ke rendah yaitu kalor untuk jawabannya yaitu kalor untuk menaikkan suhu yaitu Q sama dengan M dikali C dikali theta T. Kalor untuk mengubah wujud yaitu Q sama dengan M dikali E. Maka theta T sama dengan Q per M kali C menjadi theta T tak terhingga 1 per C. Maka
Urutan kalor jenis dari kecil ke besar yaitu pada tungsten 134, perak 236, tembaga 386, dan yang terakhir ada aluminium. Maka kenaikan suhu akan besar ketika kalor jenis kecilnya dan sebaliknya. Maka urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari tertinggi ke rendah adalah tungsten, perak, tembaga, dan aluminium. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang soal pembahasan pada ujian nasional pada tahun 2017 dan 2018. Jika ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas atau sulit dipahami, kalian bisa komentar di kolom komentar kami yang sudah kami siapkan. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata saat menjelaskan tentang ujian nasional pada siswa SMA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.